Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode pengali Lagrange pada bab 14.8 di buku bahasa Inggris. Nah, judulnya itu ya tentang multivariable calculus. Bukunya ini. Ini dia bukunya. Nah, oke, kita akan mulai. Pertama, kita harus mengenali apa itu pengali Lagrange. Untuk definisinya, pertama kita harus tahu bagaimana sih terbentuknya definisi itu. Gitu. Jadi, untuk pertama kali kita menemukan nilai-nilai ekstrim fxy dari subjek yang menjadi kendala dari gxy sama dengan k. Dengan kata lain, kita mencari nilai-nilai ekstrim fx, y ketika titik x, y dibatasi pada kurva tingkat mendatar, yaitu kendala gx, y sama dengan k. Gambar 1 ini itu menunjukkan bersama-sama dengan beberapa kurva tingkat f memiliki persamaan f, x, y sama dengan c, di mana nilai c itu 7, 8, 9, 10, 11 dengan kendala gx, y sama dengan k. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, ketika mereka berpotongan, perpotongan mereka itu adalah suatu garis normal pada titik x0, y0. Jadi ini adalah titik x0, y0, di mana mereka itu bersentuhan. Jadi gradien vektornya sejajar, yaitu gradien f x0, y0 sama dengan lambda gradien g x0, y0. Nah, ini adalah metode pengali Lagrange. Nah, untuk beberapa skalar lambda, misalkan permukaan level f, x, y, z sama dengan c, dan jika nilai maksimum fungsi f adalah f, x0, y0, z0 sama dengan c, maka permukaan f, x, y, z sama dengan c bersinggungan dengan kendala, yaitu g, x, y, z sama dengan k. Dan vektor gradien yang sesuai adalah sejajar. Nah, misalkan nih, suatu fungsi f memiliki nilai ekstrim di titik P, yaitu titik x0, y0, z0 pada persamaan S, dan misalkan titik C adalah kurva dengan persamaan vektor rt sama dengan xt, yt, zt yang terletak di S dan melewati P. Nah, jika T0 adalah nilai parameter yang sesuai dengan titik P, maka RT0 dikurangi titik X0, Y0, Z0, fungsi komposit HT sama dengan fungsi XT, YT, ZT mewakili nilai yang diambil F di kurva C. Karena F memiliki nilai ekstrim pada X0, Y0, Z0, maka H memiliki nilai ekstrim pada T0, turunan H, T0 sama dengan 0. Tapi jika F tidak didiferensiasi, kita gunakan aturan rantai berikut. Nah, aturan ini akan membentuk metode Lagrange juga, yaitu 0 sama dengan turunan H, T0, turunan pertama F terhadap X, X0, Y0, Z0, turunan X, T0, ditambah turunan F terhadap Y, X0, Y0, Z0, turunan Y, T0, ditambah turunan F terhadap Z, X0, Y0, Z0, turunan Z terhadap turunan Z, T0. Gradien F, maka didapat gradien F, X0, Y0, Z0 dikali RT0. Nah, hal ini menunjukkan vektor gradien F titik X0, Y0, Z0 itu ortogonal. Ortogonal adalah tegak lurus, maka gradien ini tegak lurus terhadap vektor yang menyinggung R aksen T0 di setiap kurva C. Jadi, gradien ini tegak lurus terhadap R aksen T0. Nah, maka terbentuklah persamaan satu, yaitu gradien F, X0, Y0, Z0 sama dengan lambda gradien G, X0, Y0, Z0. Lambda di dalam persamaan ini disebut pengali Lagrange. Nah, tadi adalah proses terbentuknya definisi pengali Lagrange. Lalu kita akan mencoba bagaimana sih persamaan satu ini digunakan, bagaimana prosedurnya. Nah, mari kita coba metode pengali Lagrange untuk
mencari nilai ekstrim, yaitu nilai maksimum dan minimum f(x, y, z) pada kendala g, x, y, z sama dengan k. Nah, dengan kita asumsikan nilai ekstrim ini ada, dan gradien g itu bukan sama dengan 0 pada permukaan g, x, y, z sama dengan k. Pertama-tama kita akan temukan semua titik x, y, z dan lambda sedemikian sehingga gradien f yaitu x, y, z sama dengan lambda gradien g yaitu x, y, z, dan kendala yaitu g, x, y, z sama dengan k. Yang kedua kalinya, langkah keduanya kita akan evaluasi pada semua titik x, y, z yang dihasilkan. Nah, kita sudah menemukan nih dari persamaan di atas nilai x berapa, nilai y berapa, nilai z berapa. Nah, kita akan evaluasi. Nah, nilai akhirnya, nilai terbesarnya yang didapat dari persamaan di atas itu adalah nilai maksimum f, dan nilai terkecilnya adalah nilai minimum f, gitu. Jika kita menuliskan persamaan vektor gradien f sama dengan lambda gradien g dalam komponen-komponennya, maka persamaan dalam langkah A menjadi, kita coba ya, persamaan A tadi. Turunan pertama f terhadap x sama dengan lambda turunan pertama g terhadap x. Begitu juga selanjutnya, turunan pertama f terhadap y, turunan pertama f terhadap z, dan kendalanya yaitu g, x, y, z sama dengan k. Coba kita lihat ke belakang. Nah, ini kan, kita coba satu-satu. Pertama, tadi turunan f terhadap x, lalu f terhadap z, lalu f terhadap y. Begitu juga dengan g, turunan pertama terhadap x, terhadap y, dan terhadap z, dan kendalanya. Dapat ini. Nah, ini adalah sistem dari 4 variabel dan 4 persamaan yang tidak diketahui. Apa aja? Maaf, terjadi kesalahan pengetikan yaitu x, y, z, dan lambda. Tapi kita akan langsung melanjutkan mencari 4 variabel tersebut. Untuk fungsi 2 variabel, metode penggali Lagrange mirip dengan metode yang baru saja dijelaskan. Tadi kan ada 4. 2 variabel juga sama persis dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk mencari nilai ekstrim dari f, x, y pada batasan g, x, y sama dengan k, kita mencari nilai x, y, dan lambda. Ini untuk 2 variabel. Akan mencari 3 persamaan dan 3 variabel yang tidak kita ketahui. Sedemikian sehingga lambda, maksudnya gradien f, x, y sama dengan lambda gradien g, x, y, dan kendalanya yaitu g, x, y sama dengan k. Kalau tadi terdapat 4 variabel dan 4 persamaan yang tidak diketahui, ini hanya 3 karena variabelnya hanya 2, yaitu x dan y. Maka kita dapat turunan pertama f, turunan pertama y, dan kendalanya yaitu g, x, y sama dengan k. Selanjutnya, kita akan membahas contoh di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.